Halo, selamat malam Ibu Cynthia. Malam, Mas. Gimana Bapak kabarnya, siapa? sehat Bu? Saya Sehat, Alhamdulillah. saya dengan Yazid Bu, dari Ajaib Pak Sekuritas Yusuf. Asia. Uh, Iya, ajaib sekali ya. Oke. ya betul Ibu. Nah, Ibu bisa dijelaskan ya, SBMA ini perusahaan bergerak di bidang apa, kemudian sampai saat ini perkembangannya sudah seperti apa gitu Bu? Mau silakan Bu. Iya, siap, siap. SBM itu Surya Biru Munia Satelit. Kami berdiri tahun 1982. Oke. Kemudian tahun 90-an kita nambah-nambah dari hanya satu produk, nambah-nambah sampai dengan sekarang. Kita mungkin kalau milestone-nya sudah mengalami berapa tahap ya? Satu, dua, tiga, empat tahap. Yang pertama asetilin, kemudian gas oksigen, kemudian liquidnya naik nambah lagi, kemudian nambah lagi untuk fillingnya. Jadi nanti beraneka ragam agak agak detail. Memang banyak orang tidak paham ya, Pak Yazid ya, mengenai Ya Bu. gas gas industri itu apa sih kan gitu ya. Iya, Bu. Justru Banyak kita investor pengen dan tanya-tanya. calon investor. Iya, iya. Jadi gas industri itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semua melihat misalnya kita ada pabrik oil and gas ya. Dia Ya, kan pasti ada besi yang digabung-gabung lah kan gitu ya istilahnya ya. Jadi ya. kami ini consumable-nya Mas. Jadi untuk ngelem Oh, besinya. Ya. iya. Jadi ketika ada yang namanya construction, development, itu pasti butuh kami. Selain daripada itu, misalnya di mining nih, untuk ngeruk itu batu baranya kan, ada Ya. giginya, misalnya giginya copot, ngelemnya pakai gas kami, kan gitu. Oh, baik, Ibu. Ini kalau dilihat dari produknya nih banyak banget ya, Bu ya. Yang pertama pastinya ada asetilin ya. Kemudian oksigen kita tahu itu merupakan gas buat kesehatan ya. Kemudian Iya, ada ya nitrogen bisa dibuat macam-macam ya. Helium. Yang jelas ini gas-gas untuk industri ya, Bu ya. Sepertinya ya. Ini ya. iya, iya, untuk industri. Kalau yang paling besar nih gas apa Bu? Masih asetilin kah atau yang lainnya? eh Kami rata-rata sama ya, Kak. Yang paling besar adalah oksigen dan asetilin. Oksigen itu tidak hanya untuk Pak, saya sebentar ganti ini ya, ganti apa? Ya, silakan Ganti Bu. ini. Dia kok muter-muter ya? Kok di tempatnya Bapak? Saya kelihatan muter-muter gitu. Bapaknya Pak Yasidnya sebentar ya. Oh, ya, ya, ya. Oke, sudah Silakan ya. Bu. Nah, Ya, jadi kami ini yang terbesar itu adalah asetilin dan oksigen sesuai dengan namanya Surya Biru Murni Asetilin kan gitu. ya, Iya, kemudian ada lagi oke. liquid nitrogen, ada argon, ada kompres air, ada CO2, macam-macam kan gitu. Ya, Ya, secara secara highlightnya itu kami dipakai untuk hampir seluruh industri. Industri perkapalan, industri pertambangan, industri oil and gas, pabrik alat berat, rumah sakit juga, ya. Bu, laboratorium juga. oke. Ya, Berarti ini pendapatannya paling banyak itu dari asetilin dan oksigen kalau kita lihat dari volume penjualannya gitu ya. Nah, kalau dari ada nitrogen, argon, helium, itu kalau misalnya untuk industri tersebut, Bu ya, eh, marginnya itu paling tinggi di mana ya? Margin keuntungannya gitu. oksigen, asetilin, dan nitrogen. Karena Itu kami marginnya cukup tinggi pabriknya. ya. Ya, Pabriknya, ya. iya. Kalau kita pengen tahu Bu, kalau saingan daripada SBMA nih apa aja Bu? Yang gede-gede deh, boleh disebutin. Yang gede kan itu yang sudah IPO kan AGII ya, yang anak Ya, perusahaannya. Ya, itu yang itu udah gede oke. banget. Kalau kami kan masih lokal kan ya Pak Yazid ya. Kami kan masih di Ya, Balikpapan, Kalimantan Timur, ya kan gitu. Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Kalau yang oke. satunya kan udah gede banget. Jadi kalau kami potensi untuk gede masih panjang sekali kan gitu kan istilahnya. Kalau Oh, bagi para investor dan calon investor, kami ini kan masih masih baby dan masih masih dalam taraf pengembangan kan gitu, develop di mana-mana kan gitu.
Oke. Nah, rencananya nih mau develop, ya sekarang kan di Kalimantan ya Bu ya, Kalimantan tadi Utara, Kalimantan Selatan gitu ya. Rencananya nih akan develop eh, seluruh Kalimantan, kemudian Sulawesi, atau mungkin Jawa juga, atau gimana nih Bu ke depannya nih? Kedepannya yang pasti Jawa itu iya. Kapannya masih menunggu launching kan gitu kan ya. Nantinya kan akan Oke. seperti itu. Sama seperti yang kompetitor kami yang sudah eksis kan gitu kan ya Pak ya. Dalam Ya, arti kami punya usaha ini kan masih jauh untuk maksudnya masih bisa ke depan masih jauh sekali. Kalau dibilang repelita nggak cuma repelita mungkin 10 kali repelita kan gitu kan. iya betul Bu. Karena kalau kita lihat sendiri Indonesia ini kan sebetulnya untuk pembangunan infrastrukturnya tuh butuh jangka waktu yang cukup lama ya. Dan itu seperti industri pendukungnya seperti gas ini kan juga masih dibutuhkan sekali gitu ya. Jadi butuh waktu bertahun-tahun seperti itu. Nah, Hmm. Bu, kalau kita lihat ya Bu ya, di tahun 2021 kemarin, secara laporan keuangan seperti apa ya Bu, SBMA ini? Alhamdulillah kami dari target melebihi sedikit, walaupun sedikit kita sudah melebihi. Kemudian untuk margin juga kalau secara sales naik pasti kan margin naik ya Pak ya. Betul. Secara percentage sudah naik. Kalau ketika secara percentage naik berarti kami sudah ada efisiensi walaupun sedikit. Ya kan Ya. gitu. Ya. Kita lebih Oke. dari apa Jadi yang kemarin. Alhamdulillah kan gitu. ya, kalau kita lihat ini potensinya juga masih ada Bu ya ke depan ya. Kalau kita lihat kan memang ini kan untung ya, tetapi mungkin untungnya kira-kira bisa digenjot lagi nggak Bu? Dengan adanya misalnya nanti proyek-proyek ke depan kayak gitu gitu. Atau 2021 ini belum apa-apa gitu ya, masih ada yang lanjutan-lanjutannya seperti itu. Ya, seperti saya bilang tadi, kami ini kan masih develop Mas ya. Pak ya, dalam arti gini, kami ini 2021 tuh baru start ini. Belum Ya. ada apa-apanya, kan plan belum jadi. Oh, belum jadi plannya. Belum jadi, kita kemarin IPO bulan September 2021 kan. Ya. Itu karena memang kebutuhan sudah sangat mendesak. Demand-nya sudah cukup tinggi dan kami kewalahan juga. Makanya kita mengambil kesempatan ini dengan menambah investasi kan gitu. 2021 masih start ini, belum apa-apanya. Untuk yang milestone keempat kita bilang. Dari 30 tahun ini kita mengalami milestone, kita menjalani milestone yang keempat, di mana 2021 adalah start nolnya kan gitu. Ya. Oke, berarti ada masih untuk rencana untuk diperbesar lagi Bu ya, untuk tahun-tahun mendatang seperti itu ya. Nah, Pasti, eh, pasti. oke Bu, kalau kita lihat kan apa harga komoditas ini kan naik Bu ya. Nah, salah satu yang saya cermati itu kalau natural gas itu berbeda ya Bu dengan industrinya Ibu ini ya, dengan Iya, SBMA ini. Oh itu berbeda iya. ya Bu ya. Pasti, Ya, pasti. Karena gini, ketika sektor naik, sektor tambang misalnya, contohnya batu bara. Ketika ya, mereka naik, otomatis mereka genjot produksi. Kalau mereka genjot produksi, kebutuhan consumable untuk industrial gas kan pasti naik, Pak. Dan itu sudah ya. terbukti. Di kuartal terakhir kemarin 2021, ketika mulai naik, maka kita punya permintaan udah naik 30% untuk yang sektor tambang. Oke. Apalagi di awal tahun ini ya Bu ya. Itu, Kira-kira ada ya. bocoran nggak Bu? Di bulan Awal Januari, Februari kemarin gitu Bu. kita sudah memiliki peningkatan di Januari. Oh, udah kelihatan di Januari ya. Eh, oke, jadi di Januari itu udah kelihatan ada peningkatan juga Bu ya. Karena kita lihat kan Ya. geliat daripada sektor tambang ini kan juga sangat hype sekali seperti itu ya. Bu, kalau Iya. untuk tahun 2022 ini eh, capexnya berapa dan ada kemungkinan nggak di tahun-tahun mendatang itu capex itu akan meningkat seperti itu? Ada banget, tapi kita mentargetkan CAPEX meningkat di paling cepat 3 tahun lagi kan gitu. Sekarang tuh CAPEX kita kan sesuai sama yang kemarin kita punya
IPO ya, kita dapat dana segar sekitar 50, masih ada tambahan lagi sekitar 15, jadi totalnya 65 untuk CAPEX yang akan kita keluarkan di tahun 2021 dan 2022 akhir, sampai batas targetnya 2022 akhir. 2023 awal kita sudah mulai start itu gejot as per CAPEX itu yang kita sudah develop kan itu. Oke, jadi 2023 atau tahun depan nanti akan digenjot lagi gitu capex-nya ya. Nah, ini berarti ada Iya, potensi nih teman-teman ya di tiga rumah nih tahun. ya untuk betul SBMA itu tahun depan akan mengenjot capex-nya gitu ya. Kalau boleh tahu ada kenaikan berapa persen Bu di tahun 2023 ini kenaikan capex ya kira-kira aja Bu. Kalau CAPEX seperti saya bilang tadi Pak, 3 tahun dari mulai start sekarang. Kita kan udah selesai CAPEX yang untuk 2021-2022 kan ya, di akhir tahun 2022. Ya. Iya, jadi 3 tahun itu bukan 2023, 2023 kita lagi genjot nih, salesnya akan naik sekitar 30-50%. Oke, ya biasanya kalau di industri ini udah terukur ya Bu ya, kira-kira salesnya itu Iya, eh, akan tercapai berapa persen gitu ya, dan diperkirakan tahun iya, 2023 ini 30 sampai 50% ya. iya, Ya, betul. ini kalau dari saya sih rasanya masih bisa gitu Bu ya, soalnya ini kan namanya kalau di dunia ekonomi adalah commodity super cycle gitu ya. Jadi Iya, biasanya kalau habis apa perekonomian itu jatuh, resesi seperti itu ya, bangkit permintaan komoditas itu naik gitu ya, sehingga ini juga eh, sebagai terus apa penunjangnya gitu ya, ini akan terkena sentimen positif ya. Berarti ini apa ada kaitannya juga secara nggak langsung Bu dengan komoditas ya, karena komoditas sekarang permintaannya lagi tinggi banget ya. Eh, amin. baik yang baik yang bersifat ini ya Bu ya, bersifat tambang maupun yang bersifat yang bio gitu ya, kayak CPO itu kan juga apa harganya juga naik terus gitu Bu. Oke Iya, Bu, betul. ya Mm-mm. oke Bu, kira-kira potensi dari ini kan industri kimia anorganik gas ya namanya ya. Kira-kira ke Iya. depannya nih eh, yang menjadi tantangan nih apa Bu? Yang menjadi tantangan? Tantangan itu kalau kami ya, karena kami di Indonesia Timur, Pak ya, kami ini kan di wilayah. Tantangannya adalah distribusi produk. Karena kami kan banyak sekali mining, sebagian besar mining oil and gas. Di mana Ya, kalau di wilayah Indonesia Timur itu kan distribusi produk. Tetapi kan seiring dengan program pemerintah ada yang namanya tol laut, kemudian di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara juga akan dibangun prasarana yang lebih bagus. Kalau kami dipakai di mana-mana, intinya kan gitu. Jadi bagaimana mendistribusikan kita punya produk. Intinya di situ sih sebenarnya. Tantangannya di situ. terbantu nggak Bu dengan pemerintah banyak membangun proyek infrastruktur itu? Terbantu sekali. Makanya kemarin kami intinya istilahnya kami ketika memutuskan untuk IPO dengan memperbesar kita punya skala corporate itu kan karena seiring dengan program pemerintah. Di Balikpapan sendiri sudah ada jalan tol. Kemudian kalau dulu kami ke area Kalimantan Utara harus pakai kapal, sekarang bisa pakai darat dengan adanya ferry di daerah utara sana. Ini sangat terbantu dibanding 10 tahun yang lalu, Pak. Oke, jadi Makanya bisa naik kan gitu. dengan adanya pembangunan oleh pemerintah ini, SBMA makin berani lagi Bu ngejot Iya bisnisnya pasti. kira-kira seperti itu. Iya pasti pasti. Oke Bu. Ya, di Kalimantan Selatan ya, Bu ya. Itu kan ada pembangunan ibu kota negara ya, kalau nggak salah ya. Kalimantan Betul ya, Timur Bu? Ya? Pak. Oh, Kalimantan Iya Timur. Kalimantan Timur. Ya Maaf, Bu, dekat dengan ya. punya kita. Dekat banget. Iya kan dengan dekat dengan Balikpapan kan, Bu ya, itu ya. Yes. Kalimantan Iya. Timur ya. Iya. Nah, kira-kira ini ada pengaruh positifnya nggak buat ini kan memang baru dimulai ya Bu. Saya lihat juga di YouTube gitu ya. Itu kan masih hutan gitu dan baru dipatok-patokin, tetapi dananya sudah jelas gitu. Nantinya kira-kira ada permintaan tambahan nggak dengan adanya pembangunan ibu kota negara yang baru ini? Pasti. Karena kan seperti saya bilang kita ini dipakai di mana-mana.
Ya, Siapapun itu kita tidak perlu direct ke government, kita tidak perlu ikut lelang tender segala macam. Mereka yang para pemenang kontraktor-kontraktor kan pasti mencari, ya kan Pak? ya. Nggak Oh, mungkin tidak jadi kan? ini dicari ya, Bu ya, bukannya mencari gitu ya. Kebetulan kalau di daerah Indonesia kita punya lokasi ini memang kami dicari Pak kebetulan. Oke, ya, Mumpung masih memang di situ. dicari ya Pak ya. Iya, kalau udah nyari mungkin ada effort yang lebih, Bu ya, tapi ini dicari. Ya, memang di Iya, daerah Kalimantan ini kan spesifiknya banyak tambang juga ya, dan juga iya sawit banyak mungkin Kak. juga banyak Iya, yang memerlukan alat berat juga membutuhkan gas juga gitu ya. iya. Eh, ya, kalau industri perkapalan gimana Bu di sana? Apakah ada permintaan yang cukup tinggi gitu? Ada kemajuan nggak secara industrinya dulu, kemudian efeknya terhadap Ibu seperti apa? Terhadap Iya, SBMA pasti gitu. ada kemajuan. Karena gini, komoditi batu bara naik, ya kan? Ya, Kemudian mereka pasti ada transportasi dong ya. betul. Otomatis kapalnya juga pasti mobilitasnya cukup tinggi. Kemarin saya lewat Sungai Mahakam 2008, 2010 itu cukup tinggi dulu. Kemudian turun kan Pak ya. Sekarang Iya. mulai naik lagi. Otomatis permintaan Oh, oksigen liquid pasti meningkat kan gitu. iya. Itu sudah terasa itu. Oke, betul Bu. Ini memang Iya. harga komoditas ini lagi naik cukup tinggi gitu ya. Nah, kemudian Lagi cukup bagus nih. lagi cukup bagus, betul gitu. Nah, kemudian kan kalau kita lihat juga ya, dari transportasi ini kan ada ya semacam kenaikan lah kayak gitu ya. Berarti ini ada efek positif ya Bu ya, terhadap SBMA tentunya. Iya. Nah, kalau misalnya kan ada hambatan Bu, misalnya di site di batubara itu di plannya gitu, misalnya hujan ya, mereka kan ada ya mungkin istirahat dulu gitu ya, nggak bisa melakukan penambangan gitu ya. Nah itu eh, gimana tuh Bu? Apakah ada efek jangka pendeknya juga gitu ya? Atau mereka udah beli di awal gitu? Iya, otomatis mereka kan juga punya istilahnya resikonya ya. Mereka juga tidak mau berhenti, Pak. Ya, Intinya kan gitu. Mereka juga akan rugi kalau berhenti iya, kan gitu kan. Iya, dan iya. selama Tapi ini kan sih memang saya kan eh, gimana, Pak? kan cuaca Bu. Biasanya kalau cuaca itu ya mereka ini dulu gitu ya. Nggak Iya, bisa, pasti. Iya. mungkin kapal juga nggak jalan kayak gitu. Nah itu apakah ada nggak sih efek terhadap SBMA atau enggak, ataukah misalnya mereka udah dibeli di awal gitu ya, sehingga mereka nggak sehingga SBMA itu untuk ordernya tuh nggak tidak terganggu gitu Bu. So far selama saya kan kebetulan dulunya di sales juga, sales marketing, Pak ya. Ya, Dari tahun 2020, 2000 2000 tahun 2000-an itu sampai sekarang kita belum pernah sales itu as per cuaca. Biasanya kita sales untuk menganalisa as per ini, Pak. Libur Lebaran itu pasti turun. oh, libur lebaran karena mungkin Iya. dikurangi Bu ya, intensitasnya Iya, gitu ya di tambang-tambang itu ya. iya. Iya, nanti Oh, Desember tuh oke. turun. Januari, Februari, Maret itu naik. Lebaran turun lagi. September itu naik lagi gitu. Itu selama 20 tahun ya, 15 tahun itu ininya grafiknya seperti itu, Pak. Wah, Ibu Cynthia ini udah lama banget ya, udah sangat berpengalaman sekali gitu ya di bidang sales Bukan untuk namanya industri gas ini. namanya jualan, Pak. Oke Bu, iya biasanya itu kan kalau tambang, oh justru bulan apa Oktober, Oktober sampai Desember itu malah naik ya. Biasanya itu kan musim penghujan Bu kalau di tambang, sehingga mereka biasanya apa lehat dulu kayak gitu ya, mungkin sambil menunggu gitu ya, Iya, karena iya. apa biasanya di tambang itu ada banjir gitu ya, sehingga tapi mereka rupanya sudah menstok itu ya Bu ya, sehingga nggak jadi masalah bagi SBMA gitu. Ya Bu, kemudian kalau kita lihat ya tadi dampak daripada infrastruktur itu sangat baik sekali bagi bisnis SBMA gitu ya. Kira-kira untuk ini kan butuh transportasi ya Bu, pengantaran gas gitu ya.
kalau SBMA sendiri Yes. apa itu ada rencana ekspansi nggak Bu? Misalnya beli truk yang lebih besar atau enggak apa ada atau kapal dan yang lain-lain seperti itu Bu. Kira-kira gimana Ya, tuh Bu? pasti. Kebetulan kami pada zamannya dulu ketika belum ada tol-tol itu kita menggunakan kapal distribusi ke Kalimantan Utara, Pak. Dan saat Oke. ini kita memiliki hub. Hub itu adalah lokasi distribusi. Istilahnya kalau kami bilang semakin dekat semakin sayang kan gitu kan ya Pak ya. Bukan kayak Iya. LDRan kan. Jadi kita punya hub dari utara sampai selatan. Dan itu tidak menutup Oh, kemungkinan kita akan buka hub di Sulawesi juga. Kebetulan kita sudah ada separuh hub di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah kan gitu. Jadi kita ini tadi yang oh, saya bilang oke. tadi, salah satu kendala yang paling berat yang kita harus pikirkan, harus punya inovasi adalah how to distribute, bagaimana mendistribusikan. Karena ketika di wilayah Indonesia timur itu kan sulit ya Pak terjangkaunya. Makanya kita Betul. bisa bertahan sampai 30 tahun. Kemudian yang kecil-kecil pun mau masuk di sini juga agak kesulitan kan gitu. Kalau kami sudah pernah mengalami yang seperti itu, sudah jatuh bangunnya sudah pernah untuk mendistribusi. Jadi tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan ekspansi ke arah pendistribusian ke arah yang lebih jauh lagi. Sesuai dengan inovasi-inovasi sesuai dengan yang kami pernah terapkan kan gitu. Oh, jadi sudah mempunyai infrastruktur ya Bu ya terkait dengan pendistribusian ini gitu ya. Kalau Iya. ini Bu ada kendala nggak misalnya dari cuaca gitu ya, laut atau apa sehingga tertunda pengirimannya seperti itu? Ada pasti itu ya. Kalau cuaca itu pasti. Kalau kami lebih ke arah Medan. Medan itu Medan, sangat oke. berpengaruh. Yes. Oke. Kita Apakah bukan di di Jakarta, daerah Pak. kali? Iya, betul Bu. Ya, Iya. so far pembangunan infrastruktur di Kalimantan kan dengan ya Kalimantan dulu ya Bu ya sebagai main base-nya dari SBMA gitu ya. Eh, saya tahu pemerintah sudah membangun infrastruktur ini habis-habisan gitu ya. Apakah masih kekurangan gitu, Bu? Apa kira-kira Medan untuk pendistribusian itu di daerah Kalimantan gitu? Kalau Kalimantan mungkin kita akan ada tambah satu lagi di Kalimantan Utara. Bukan mungkin sudah Oke. dicanangkan, sudah masuk ke dalam development kami. Dan itu pasti lewat laut ya, Bu ya? Sekarang kita tidak lewat laut, tetapi ada nyebrang sedikit. Kalau dulu pakai laut, sekarang kita nyebrang sedikit. Oh, oke gitu. Karena infrastruktur yang sudah terbangun tadi gitu, Bu ya. Iya, iya. Bu, kalau kan produk dari SBMA ini salah satunya adalah oksigen ya. Kita tahu saat ini kan COVID-19 itu kembali naik lagi di Indonesia. Sepertinya kan industri kesehatan ini juga membutuhkan banyak pasokan oksigen seperti itu ya. Nah, kira-kira untuk oksigen ini pendistribusiannya gimana, Bu? Udah dijual di Kalimantan aja atau seperti apa? Dan pelanggannya itu apakah rumah sakit dan ataukah ada yang lain-lain Iya. gitu, Bu? Kebetulan gini Pak, yang namanya musibah ternyata ada bisa kita punya challenge. Kami punya medis itu dulunya itu hanya 10% Pak. Kami hanya mikirkan Oke. industri, ya kan. Ketika ada pandemi kemarin, akhirnya kita punya buset nambah dong, bener nggak? Kita Ya. punya challenge ini nih, untuk kita berpikiran masuk ke arah remote site dalam arti tempat-tempat terpencil. Kita sudah ada, kami sudah ada dan kami kemarin juga sempat bantu daerah Malinau, Nunukan. Itu kalau dibilang jauh lah dari arah kota itu jauh sekali dan mereka Ya. tidak ada terdekatnya untuk pengisian oksigen. Maka kita kirim ke sana. Karena ada masalah itu, akhirnya kita masukkan dalam busdep kita untuk membuat depo-depo kecil, terutama untuk rumah sakit, Pak. Itu kan tambahan lagi. Ya. Yang tadinya belum ada Oh, karena pandemi kita punya pikiran kan gitu. jadi pandemi ini membuat khususnya penjualan oksigen dari SPMA ini mengalami kira-kira kenaikan dan ada potensi gitu Bu ya ke Yes, depannya gitu ya. Jadi betul, betul. oke, jadi wilayah remote site itu yang apa?
yang yang menjadi sasarannya seperti itu ya. Kalau untuk Betul. di ini Bu, kalau di perkotaannya seperti itu, kira-kira eh, untuk misalnya kayak penjualan oksigennya gitu, bisa nggak gitu ya? Ya, ada. Misal, Kalau di ya, Balikpapan lebih pasti ada kan, Mbak ya. iya pasti. Eh, Kalau kalau di kota-kota besar lainnya ini baru akan digarap atau seperti apa nih? Kalau di Kalimantan itu kan yang kota besar itu seperti Balikpapan, Samarinda, Ya, Tarakan, Bontang. Kalau kita bilang besar, tapi tidak sebanding Jakarta ya Pak ya, beda kan itu kota-kota di Jawa kan itu. Dan itu kami sudah punya hub iya. semua. Bahkan sudah ada pengisian oksigen Oh, juga. Pabriknya di Balikpapan, tetapi ngisinya di remote di hub-hub itu tadi. Kita sudah ada. oh sudah Tinggal ada ya Bu ditambah. ya. Kan dulunya fokus di industri. Karena ada pandemi, kita punya challenge. Akhirnya kita sekarang punya market-market rumah sakit. Yang tadinya Iya. hanya Jadi 10%, Pak. 10% ini akan didorong ke berapa persen, Bu, ke depannya? 20, 30 kah? Dan akan dicapai dalam jangka waktu berapa tahun, Bu? Setelah 2023 start, kita punya ASP, kita baru akan masuk. Target kami ada naik ke seperti batu bara. Batu bara itu mining itu di tempat kami paling tinggi 30%. Untuk oil and gas itu Oke, 20%. Rumah sakit ya. 10%, sipiat 18%. Maka untuk rumah sakit atau medikal kita akan genjot sampai 30%, Bapak. Wah, ya ini menarik sekali ya. Tadi seperti Ibu katakan bahwa penjualan dari oksigen dan juga dari asetilin ini marginnya juga cukup besar gitu ya. Sehingga prospeknya juga akan bagus nih, Bu. Kayaknya nih ke depannya gitu ya. Oke. Eh, Bu, kira-kira ada aksi corporate action lagi nggak ke depannya? Gimana, Pak? Bisa Pen- diulang? Penambahan dana, Bu. Misalnya kan habis IPO dapat tambahan dana nih. Kemudian dari SBMA sendiri ingin menambah dana lagi lewat right issue gitu ya. Apakah tahun ini, tahun depan ada rencana seperti itu nggak supaya bisnisnya makin berkembang lagi gitu, Ibu? Paling cepat 2 tahun lagi. Karena gini, 2 tahun lagi. Ya. ini rencana kami ya. Rencana kami kita punya planning. 2 tahun lagi dari sekarang kita akan right issue. Kebetulan SBMA ini punya beberapa perusahaan terafiliasi. Oh, Yang kalau digabung lebih gede lagi dong, Pak. iya. Oh, iya. Eh, apakah ya mungkin saya mau lihat contekan dulu ya Bu ya dari SBMA ini ya. Oke, SBMA ini kan sahamnya paling banyak dimiliki oleh Surya Biru Titi Lea Itu. Investama ya Bu ya. Iya, Jadi itu iya. induknya ya. Bu, dulu kan eh, ini kan berdiri namanya bukan Surya Biru ya Bu ya. Kalau kita lihat Iya. nih dari sejarahnya gitu ya. Tentang profil perusahaan ya. Dulu tuh namanya Surya adalah Acetilin. Surya Acetilin gitu ya. Kenapa kok Iya, gara-gara betul. ada investor yang apa? Yang Surya Biru ini menjadi Surya Biru atau gimana gitu, Bu? Jauh. Surya Biru Titila Investasi jauh sebelum Surya Biru Murni Acetilin itu jauh sebelum Surya Biru Titila Investama. Jadi Oh, iya tahun ya. 82 dia PT Surya Surya Acetilin. Ya. Kemudian tahun 80. Kemudian tahun 82 berubah menjadi Surya Biru Murni Acetilin sampai sekarang. Oh, iya ya. Surya Bi menjadi Surya Biru Acetilin gitu ya, Bu, ya, semenjak tahun 82 gitu ya. Iya. Oke. Eh ya, ini IPO tanggal listingnya 8 September 2021 ya, Bu ya. Sekitar akhir kuartal Iya, ketiga tahun lalu gitu ya. iya betul. Harga IPO-nya 180, kemudian harganya sekarang masih 300-an ya, Bu. Iya, kalau harga nggak Oke, mungkin berarti saya ini itu, Pak. Nggak mungkin. iya, ini memang jadi gini, Bu. Makanya kita juga pengen ngobrol-ngobrol dengan emiten begitu ya. Memang pergerakan harga saham dengan fundamental perusahaan itu kadang-kadang arahnya berbeda, Bu. Ada yang perusahaan yang bagus, prospektif, tapi
perdagangan sahamnya itu sepi, kemudian harganya juga tidak mencerminkan fundamental yang ada. Seperti itu. Jadi, Iya, eh, ya, makanya kita pengen gali-gali, Bu. Ini kan saya tahu nih, makanya saya sekilas lihat daripada eh, rasio-rasionya seperti ROE itu kan positif, Bu. Ini berarti perusahaan ini untung gitu ya. Tinggal kita lihat perusahaan ini ada apa kansnya ke depan nih ini akan semakin luas nggak dari sisi top line pendapatan maupun dari sisi bottom line maupun laba bersihnya gitu ya. Dan ternyata memang nanti ada milestone dari 3 tahun semenjak tahun 2021 itu ya Bu ya, akan mengenjot yes. di penjualannya seperti itu ya. Bu, SBMA ini kok saya lihat hutangnya ini termasuk kecil loh, cuma 21% debt to equity ratio gitu ya. Jadi hutang dibandingkan dengan modal sendirinya. Kayaknya kalau punya aset, misalnya aset SBMA misalnya ini asetnya kan sekitar 242 miliar gitu ya. Anggaplah Iya, misalnya betul. ini kok ngutangnya nih baru sekitar kayaknya nih di bawah 50 miliar gitu ya. Apakah nggak ada keinginan untuk menerbitkan misalnya obligasi gitu atau tambang gitu untuk mengembangkan gitu ya perusahaan ini karena kan ini dicari nih Bu gitu ya. Iya, karena gini Pak, kami belum paham kan gitu. Kita masih baru. Makanya kalau Pak para investor dan calon investor, SBMA ini masih baru. Perkembangannya masih banyak lagi. Kita punya aset udah tinggi, kalaupun menerbitkan obligasi juga masih banyak, peluangnya itu masih banyak. Iya, Tapi kita lebih senang step by step tapi pasti. Makanya saya kan kami ini kan masih baru untuk bermain saham. Kami kan hanya iya, emitennya Pak ya. Jadi kita tidak paham iya, kan iya, gitu. Tetapi seperti iya. bilang ya, start develop itu 2021 akan selesai 2023 awal. Paling cepat 2 tahun kita akan develop lagi. Paling cepat 3 tahun kita akan develop lagi. Itu pasti kan gitu. Iya, iya. Iya Bu, iya betul Bu ya. Saya lihat juga cash-nya ini besar sekali gitu ya. Current rasionya 139% gitu ya. Ini kalau saya lihat sekilas perusahaan ini bisa dimaksimalkan Bu ya. Pertama Betul. karena ini kan di industrinya ini sebenarnya padat padat modal sebetulnya ya. Industri Iya. semacam kayak gas itu kan infrastrukturnya nggak ada yang murah gitu ya. Dan begitu ini misalnya nanti SBM ini mengembangkan usaha gitu ya, tentu dari pendapatannya juga akan naik, permintaannya itu ada gitu ya. Betul. Eh, dan masih bisa dipinjot nih karena debt-nya ini masih masih cukup rendah gitu ya. Meskipun Mm. ROE-nya itu kurang dari 2%, tapi kalau ini nanti yang Ibu bilang milestone ini, tentu saja ini akan loncat juga dari sisi Yes. return-nya juga nih. Ya, Iya. saya lihat seperti itu. Dan gross profit margin-nya juga nih 47% gitu, Bu. Ini ya cukup tinggi lah. Bisa dibilang ini kalau untuk urusan harga berarti secara saingan ini nggak masalah ya, Bu ya. Karena masih bisa dapetin GPM yang cukup tinggi. Gimana, Bu? Tapi di bawahnya Pak, kami itu seperti kami bilang, highlight itu adalah distribusi kan gitu. Iya, ya. Kalau kami GPM-nya pasti tinggi karena kami kan pabrik Pak. Oh, pabrik, ya. Materialnya kan dari udara, dari Oh, Allah iya, iya. Subhanahu wa taala gitu. Kita investasi di awal besar untuk bikin plan kan gitu kan. Iya. Tetapi bukan kendala, kita harus punya strongness di distribusi, itu saja. Kemudian untuk lebih Oh, berkembang itu jauh sekali, masih banyak peluang. Peluangnya mungkin kalau saya tulis, kalau nanti kapan-kapan saya paparkan itu banyak sekali. Kami pun sudah membuat IPO ini kan Pak, itu iya, ya. kita sudah membuat planning itu 15 tahun yang lalu dan semuanya tercapai, alhamdulillah. Oh, Growth-nya, iya. Kita belum pernah ada di posisi turun. Mungkin karena terlalu hati-hati ya kan gitu ya. Jadi walaupun iya. asetnya gede nggak berani ngutang kan gitu. Iya, betul. Ini terlalu hati-hati gitu ya. Tapi kalau misalnya ada peluang, Bu, ke depannya gitu ya, kenapa enggak ditambah gitu modalnya gitu ya. Yang seperti
Misalnya penerbitan obligasi, kemudian tadi Ibu bilang mungkin paling cepat juga 2 tahun juga right issue. Justru di sini teman-teman ya, ini kemungkinan ke depannya ini masih masih ada potensi-potensi kita lihat ya dari potensi akan penambahan modal, nantinya juga akan meningkatkan pendapatan juga gitu ya. Dan saya lihat juga tadi Ibu masalahnya adalah distribusi ya. Ya Iya, syukur alhamdulillah ini terbantu juga Bu dengan pemerintah ya yang membangun infrastruktur iya. gitu ya. Nggak menutup kemungkinan nanti ada kalau ada tol dari Lampung sampai Banda Aceh, mungkin nanti dari ini ya Bu ya, dari mulai Kalimantan mungkin dari Kalimantan bawah ya sampai perbatasan Malaysia tuh mungkin nanti ada tol Untuk juga pasti. tuh. Iya ya, intinya Kita seperti itu ya. seiring Dan dengan pemerintah, Pak. iya betul. Dan mungkin pembangunannya juga mungkin butuh supply juga nih gasnya dari Surya Biru Acetylene gitu ya. Dan ini juga Iya, betul. belum lagi nanti Ibu ya di apa eh, di Sulawesi gitu ya. Sulawesi itu saya dengar juga udah ada kereta api pertama tuh ya di zaman Pak Jokowi. Belum nanti ya mungkin Iya. ada lintas Sulawesi juga jalan tol gitu ya. Jadi memang betul Bu, ini memang apa prospeknya juga kedepannya ini masih jauh gitu ya, saya lihat juga gitu ya. Jadi pertumbuhannya ini masih bisa ngikuti gitu ya Bu ya. Iya. Sepertinya seperti itu gitu. Masih Ya, panjang, eh, Pak. masih panjang gitu ya. Dan juga kalau kita lihat juga ini apa pelurunya nih untuk menambah modal ini juga masih masih cukup banyak gitu ya. Iya. Oke. eh ya, kalau ini Bu, ini kan saya lihat kan tahun kemarin ini untung gitu ya. Gimana dengan tahun-tahun sebelumnya, Bu? Pasti kan namanya industri turun naik gitu. Pernah nggak SBMA ini sebelum listing dulu pernah misalnya masih dalam posisi merugi gitu itu? Belum pernah, Pak. Alhamdulillah. Belum pernah. Belum pernah ya, Ya, Bu ya? selama 10 tahun, kebetulan saya kan join dari tahun 99 akhir 2000 ya. Kebetulan Ya. saya di accounting-nya iya, di sales-nya juga pernah, kroco mumet lah pokoknya apa aja kan Iya. itu. Berarti senior ya, Ibu ya? Oke, Enggak berarti udah senior, Pak. Kuliah ya senior dari banget dulu. bisa dibilang yang Ya apa belum yang pernah, mendorong untuk alhamdulillah. milestone SBMA. Jadi kita pernah kan tahun 2016 itu batubara turun ya Pak ya. Ya, Kemudian ya. 94 itu yang krisis moneter kan gitu. Itu saya belum belum ada kali. Saya masih kuliah. Alhamdulillah saya agak muda dikit. Ya, itu kita belum pernah turun. Masuk bukan pernah, belum pernah merugi. 2016 15 16 kita sempat turun sales. Tapi Ya. posisi tetap untung. Kemudian 2017, Oke. 18, 19, 20, 21 belum pernah salesnya belum pernah turun. Jadi kalau dilihat grafik itu, grafiknya itu naik walaupun pelan-pelan tapi pasti Pak kan gitu. Iya, Bu. Saya lihat juga ini dari cash flow-nya positif ya, Bu ya. Nah, ini memang penting, Bu, untuk industri eh, seperti SBMA ini, kalau cash flow-nya positif berarti nggak perlu ngutang lah untuk menjalankan roda perusahaan ini gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat dari rasio-rasionya nih buat teman-teman di rumah, ini sehat sebenarnya SBMA ya, cash flow-nya positif, kemudian juga debt to equity rasionya itu bisa dibilang 0,20% lah bisa dibilang ya. Daripada 20% utangnya dibandingkan dengan eh, modal sendirinya gitu ya, atau ekuitasnya gitu ya. Nah, ya sepertinya ini masih panjang ya Bu ya karena ROE-nya ini rupanya belum digenjot gitu ya. Ya, ya kami PR-nya ROE Pak. Genjotan kami. Kita akan start di 2023. 2023. Oke Bu. Ya, 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 mungkin ya. teman-teman Itu PR kalau satunya ROE. iya, ini jadi buat teman-teman yang di rumah ini masih bisa keep lah ya untuk misalnya untuk investasi misalnya ya minimal 2 tahun sampai 5 tahun ke depan. SBMA nih punya prospek gitu ya. Saya lihat tadi juga masalah kuncinya adalah di distribusi. Sedangkan
distribusi itu infrastruktur sudah banyak dibangun gitu ya. Apalagi nanti ibu kota negara kita pindah ke Kalimantan Timur, otomatis nanti itu kan dekat juga dengan Balikpapan ya Bu ya. Infrastrukturnya Deket akan banget. di dekat banget gitu. Infrastrukturnya tentu akan diperbaiki gitu ya, terutama di Pulau Kalimantan. Karena ya memang sekarang ini Indonesia sentris gitu ya. Dan secara pemetaan Bu gitu ya, yang saya lihat gitu ya, kalau Indonesia Barat itu pembangunan terutama di Pulau Jawa itu sudah sangat pesat gitu, sehingga ya bisa dibilang saingan infrastruktur dan lain-lain itu sudah lengkap gitu ya. Kalau Indonesia Timur ini kan terus bergerak maju, sehingga ya ada potensi lah permintaan daripada gas-gas industri yang yang dihasilkan oleh SBMA ini akan terserap oleh pasar. Karena memang Indonesia Timur itu eh, pembangunannya itu memang ini teman-teman ya cukup pesat kayak gitu ya. Dan kalau kita lihat juga yang membuat Indonesia ini pertumbuhan ekonominya itu per daerahnya itu Indonesia Timur itu rata-rata yang paling tinggi, termasuk juga Papua sebetulnya gitu ya. Kalau di Papua sendiri ada nggak Bu ini infrastrukturnya atau baru Sulawesi Dulu aja? enggak, dulu kita pernah di Sorong, tapi waktu udah lama ya. Kita pengen ke arah sana. Itu termasuk salah satu jangkauan juga. Iya. Kemudian di Maluku Ya nanti mungkin ada Blok Masela segala macam kan oh itu. Blok Masela ya. Ya, nanti kan, Antam kan di sana juga di Halmahera kan Antam juga ada juga Bu ya, untuk Halmahera nambang juga ada. nikelnya juga. Iya, betul. Iya, Banyak yang masih belum dieksplor dari kami, makanya ROI-nya itu target saya 2023 mulai gejat itu sudah. iya. Ibu selaku manajemen tuh Slowly, targetnya yang seperti itu ya Bu ya, ya kalau di bawah kan slowly but sure. jual. Iya Kita jangka beda-beda panjang, gitu. Pak. Iya jangka panjang betul. Kami jangka Dan panjang. sehat Bu ini perusahaannya ya bertumbuh terus belum pernah rugi gitu. Ya syukur-syukur Amin. nanti sampai Papua juga tuh Bu pastinya ya karena Pastinya, juga pastinya. berkembang terus di sana gitu ya dan banyak industri gitu. Ini Oke, bukan kemudian iklan loh, Pak. Bukan iklan. iya, iya Bu. Oke. Kemudian selain daripada gas ini Bu, ada nggak sih kira-kira ini kira-kira misalnya kalau dari gas saja misalnya sudah menguasai, kemudian misalnya eh, membuat anak perusahaan misalnya kayak shipping atau apa gitu ya. SBMA ini ada anak perusahaannya nggak sih Bu? Kemudian yang nanti akan Kita, dikembangkan gitu. itu tadi yang saya bilang paling cepat 2 tahun. eh Tunggu, keep aja, jangan Oh ya kemana-mana ya kan ya. gitu. Kita sudah prepare, kita ada 3 perusahaan terafiliasi yang sudah jalan, kurang lebih 20 tahun juga usianya. Dia bergerak di bidang LPG, pengisian LPG, Ya. jualan minyak dan lain sebagainya yang bekerja sama dengan Pertamina. Itu kita salah satunya yang kita mau kembangkan itu. Jadi keep, tidak usah diapa-apain, tunggu tanggal mainnya kan gitu. Itu kita sudah Iya, planning sekarang Pak, sudah prepare malah kan gitu. Tapi seperti itu kami itu iya, masih perusahaan masih baru dan kita benar-benar hati-hati. Makanya kami punya para investor itu keep jangka panjang tidak akan terjadi apa-apa insya Allah kan gitu. Semua fundamental iya, kan kita udah prepare ya Pak ya. Termasuk iya. salah satunya pengembangan usaha yang sudah ada diakuisisi atau apalah namanya nggak ngerti saya. Berarti kan size volumenya sales pasti akan naik 2 kali lipat kan nantinya kan gitu. Oh, iya, iya. Untuk ngejar Nah, ROI, makanya saya bilang yakin di 2023 or something mulai start gitu karena sudah ada patokannya gitu, sudah ada yang mau diambil gitu loh Pak. Kan gitu. iya, Jadi ROI-nya bisa bagus nantinya kan gitu. iya. Jadi ya inilah yang pengen kita tahu gitu, Bu, teman-teman tahu gitu. Ternyata perusahaan ini eh, potensinya ke depan itu masih cukup terbuka gitu ya, terlepas dari harga saham gitu. Kalau harga saham kan Ya, memang saya enggak tahu itu. turun naik gitu ya, tetap iya betul. Ini tergantung memang mekanisme pasar Bu gitu ya. Tapi kalau dari sisi Oh, perusahaannya, eh ini going concern-nya nih masih 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 cukup masih panjang gitu ya dan sehat terus gitu ya dan peluang-peluangnya itu cukup terbuka ke depannya. Nah biasanya
perusahaan seperti ini Bu ya, yang saya amati gitu ya. Ketika nanti Mhm. misalnya ROE-nya Ibu tadi misalnya tercapai dengan baik gitu ya. Nah ini baru Bu, investor akan kembali lagi ke misalnya ke SBMA ini gitu ya, sehingga harga sahamnya misalnya naik gitu ya. Karena biasanya kalau perusahaan perusahaan tadi Ibu bilang kan masih baby itu masih growing gitu ya. Itu biasanya loncatnya cepat Bu gitu ya dan lincah banget gitu Betul. untuk menaikkan menaikkan Iya. aset atau menaikkan penjualan seperti itu ya. Nah, saya lihat sih potensinya ada di sini ya. Karena ini kan perusahaan yang skalanya mungkin masih di Kalimantan gitu ya, dan ada potensi untuk growing gitu ya. Sehingga ya kesempatan untuk misalnya kayak dari sisi top line itu loncat kayak gitu itu masih terbuka sebetulnya gitu ya. Ya, oke Bu. Coba teman-teman kalau ada yang mau nanya gitu ya, silakan tanya aja. Tapi di question box ya, nanti akan saya coba tampilkan gitu ya. Nah ini ada pertanyaan Bu dari Randi Aspian. Seberapa besar pasar SPMA di dunia industri? Apakah pasar sudah menyeluruh di Indonesia gitu ya Bu? Belum, Ya. masih berkembang. Kalau di dunia industrinya Bu, kira-kira dari misalnya nih ada pemetaan nih dari tim SBMA misalnya untuk kayak semacam kayak business development gitu Bu ya. Kira-kira Mhm. asetalin ini menguasai berapa persen dari produksi asetalin nasional gitu ya. Kemudian Kalau oksigen juga. nasional, ya. Kalau wilayah kami apple to apple compare to wilayah kami Kalimantan Timur, kita menduduki 50% kan gitu Pak, untuk asetelinnya. Oke. Karena kan kompetitor untuk di sini kan masih belum belum banyak ya untuk yang punya pabrik baru 3 kan gitu Pak ya. Ya. Oke, jadi ini Kalimantan Timur ya, eh, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara kan gitu. Kalimantan Timur, Kalimantan Utara ya Bu ya. Ini berarti Iya, jadi kalau Indonesia eh, apa? memang masih banyak kan gitu. Kalau Indonesia iya kan di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa apalagi itu kan ini Bu Hmm. membutuhkan gas asetilin itu kan cukup banyak gitu. Tapi kalau di Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan ya Bu ya tadi ya. Itu ini penguasa pasar ya berarti ya. Enggak Ibaratnya juga, kami ada yang lain, tetapi kebetulan kami spesialis di remote site kan gitu kan. Kebetulan kan oh banyak oke. klien kami itu hampir 50% ke atas itu posisinya di jauh-jauh. Makanya kita punya inovasi udah dari zaman lama, dari founder kami Bapak Effendi juga selalu mencanangkan tiap 2 tahun nambah satu hub, tiap 2 tahun nambah satu hub. Jadi kita sekarang sudah punya Oh ya. Pak. Wah, ini ya berkembang terus ya, hub-nya juga tambah banyak gitu ya. Ya, Iya. memang kalau di apa? Kalau seluruh Kalimantan, Bu, apakah kira-kira menduduki posisi berapa nih SBMA ini, Bu? Kalau Kalimantan sendiri, kan usaha itu macam-macam, Pak ya. Ya. Produk kami ada yang retail tabung, ada yang liquid. Kalau liquid kami kalah. Kalau tabung kami menang. Oke, kalau tabung ya, Bu Tabung ya. itu ya karena apa? Kami liquid kami belum punya kan, baru mau ini kan investasi kan gitu. Iya. 2023 baru Heeh. mulai. Iya. Jadi Oh, pasti akan naik kan gitu. pasti akan naik Maksudnya ya, ya, ya. saya nggak tahu harga saham loh ya. Iya, iya. Saya nggak paham. Heeh. Iya Bu, oke. Yang jelas nih dari perusahaannya nih yang tabung nih akan menjadi ke liquid gitu Bu ya, sehingga nanti Hmm. pangsa pasarnya juga tambah besar nih. Beda. Jadi Ya beda segmen Pak ya itu. Beda beda ya segmen. beda Segmen retail segmen dan betul. segmen bulk kan gitu. Segmen bulk ya. Oke, jadi Mas Randi Aspian nih gitu ya. SBM itu besarnya tuh di tabung, terutama di wilayah apa Kalimantan yang remote site gitu ya. Nantinya ini akan bertransformasi terus untuk yang apa pasar yang bulknya Liquid. itu Iya. liquid ya. Nantinya Hmm. tentunya nantinya akan apa pokoknya bertambah lah ya dari sisi produksi juga gitu ya.
Oke. Dan belum menyeluruh di Indonesia, tapi kalau di Kalimantan sudah bisa menjadi salah satu pemain Hmm. ya, seperti itu. Iya, Oke, kita lanjut Bu ke pertanyaan selanjutnya. Eh, ada yang nanya, SBM ini kode sahamnya apa Bu? Kenapa bisa ya karena SBMA gitu ya Bu ya, SBM Indonesia iya. gitu. Kenapa nggak Surya belum punya SBMI gitu? acetylene. Oh, Kan asetelin ya, Surya A-nya belum tuh punya asetelin. acetylene. Oh, Iya, Surya Biru asetelin, iya gitu. Jadi kodenya iya, SBMA gitu ya. SBMA. Iya. Iya, ini saya lihat nih asetelin ini yang spesifik banget gitu, Bu. Banyak dibutuhkan di industri gitu ya. Sehingga apa ya tadi betul kata Ibu, ini dicari loh teman-teman ya. Bukannya yang menawarkan tapi dicari gitu ya. Iya, kalau di kami Kemudian ya, kalau di Kalimantan, di Indonesia Timur, Indonesia Tengah itu kami dicari kan gitu, Pak. iya, oke. Nah, ini ada yang nanya, Bu, tapi memang agak sedikit teknis keuangan gitu ya. Ini rasio-rasio investor lah, biasa lah seperti ini ya. SBMA untuk jangka panjang, tapi PBV-nya udah ketinggian. Di harga berapa layak untuk diakumulasi gitu ya. Nah, ini mungkin saya sambungkan ya. Apa ini, Pak? Eh, PBV, Bu, price to book value gitu ya. Jadi ini terkait Oke. rasio yang menilai antara harga sahamnya gitu ya, lagi-lagi dengan nilai Lagi-lagi ekuitasnya. saya tidak paham ini, Pak. Iya, Kasar. jadi gini, untuk Mas ITS Pratama gitu ya. Ini SBMA ini akan menggenjot ROE ya. Kira-kira mungkin di tahun depan lah itu udah mulai ada kenaikan ya. Ada rencana-rencana bisnis yang spesifik gitu ya, yang sudah menjadi target oleh SBMA. Nah, tentu saja ini nanti akan menambah dari sisi pendapatan. Dan biasanya kalau perusahaan industri seperti ini, nanti dari sisi labanya itu juga nanti akan naik gitu ya. Nah, otomatis nanti ya, ini kan price to book value ya. Book value. Nah, book value-nya sendiri kan ada unsur yaitu adalah ekuitas modal sendirinya. Kalau nanti ini perusahaan ini nanti untung, ekuitasnya akan naik sehingga harganya akan PBV-nya akan menjadi turun. Ceritanya seperti itu. Nah, ini potensi Oh. ke depannya ada potensi penurunan dari sisi PBV kayak gitu ya. Kalau untuk saat ini ya teman-teman nilai sendiri. Tapi kalau untuk misalnya teman-teman investasi untuk 2 tahun, 3 tahun, ini prospeknya masih ada. Saya katakan seperti itu gitu ya. Hasil diskusi saya dengan Ibu Cynthia tadi ya. Oh, oh, saya paham PBV ya. Oke. Iya Ibu. Oke ya. Kemudian ada yang bertanya lagi. Ini sejauh apa inovasi yang direncanakan untuk memenangkan distribusi, Bu? Teman-teman nih pada kepo nih, Bu, sama SBMA gitu ya. Inovasi apa sih di bidang apa distribusinya gitu? Iya. Jadi gini, seperti yang saya bilang di awal, ketika industrial gas atau yang tabung tadi atau yang liquid tadi, ini tabung itu kan kita jualan gas, di mana gas itu tidak bisa diplastikin, Pak. Benar nggak? Iya, betul, betul. Liquid, ya, liquid nitrogen, liquid argon itu tidak bisa pakai gelas, kan gitu. Nggak Sayang bisa, sekali Bu. tidak bisa di packing. LPG So, aja nggak kita, bisa, Bu. ya itu sudah, Pak. LPG Iya, masih enak, Pak. Dia tidak akan tidak tekanan tinggi kan gitu kan. iya. Dia Ini liquefied lebih kan di tinggi ya, bawah. Ini high pressure kalau high untuk gasnya pressure. sendiri. Yes. So, inovasi apa? Dari pertama founder kami, terutama Bapak Effendi ya. Bapak Effendi adalah founder SBMA. Dari zaman beliau sangat ini inovasinya sudah dari saya masih awal pertama kali dulu gabung dengan SBMA. Beliau hanya bilang semakin dekat dengan klien, dirikan hub di tempat-tempat tertentu supaya kita lebih cepat melayani. Dirikan plant kecil-kecil, pabrik kecil-kecil, dan dirikan filling station kecil-kecil di seluruh wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan lain sebagainya. Ya, Salah satunya itu, ada yang lainnya, tetapi salah satunya itu. Dan itu kita sudah jalankan selama 20 tahun ini, Pak.
Ya, jadi hubnya ditambah terus gitu ya, strategi distribusinya Iya, itu yang membuat ini iya. lebih efisien berarti ya Bu ya dengan adanya hub tersebut ya. Iya, lebih efisien karena itu tadi ini kita bukan jualan yang bisa di packaging. Iya, Ketika suhu tertentu, ketika jangka waktu tertentu itu menguap kan gitu kan? iya, Bablas angin benar. kan itu. Iya. Bu, kemudian ada yang nanya nih terkait dengan kenaikan harga amonia gitu. Ini berarti buat pupuk ya kalau nggak salah ya Bu ya. Apakah Iya, iya. berpengaruh ke SBMA? Ketika seluruh harga komoditas, terutama amonia, amonia itu kan refinery. Refinery itu kalau di Kalimantan Timur ada di Bontang itu, pabrik amonia. Ya, Dari LNG kan, dari ya. gas alam. Hmm. Ketika amonia harga naik, mereka akan genjot produksi. Mereka butuh kami. Salah satu, Oh, iya. ya salah satu ini pabrik amonia di Bontang salah satu klien kami juga. Sudah lama dari Ya. zaman saya masih gadis kali Pak ya, sampai sekarang. Masih Iya, waktu udah masih lama Bu. namanya ya, apa KPA waktu itu masih namanya saya lupa mungkin. Iya, di Bontang memang terkenal dengan apa gasnya gitu ya Bu ya. Iya, apa Oke, pabrik pupuk, urea, amonia itu klien kami semua. oke. Jadi ya itulah gitu ya. Banyak banget kliennya daripada SBMA ini dan terus bertumbuh gitu ya Bu ya. Oke Bu Cynthia Kasmiranti ya. Ini karena waktu juga yang memisahkan kita gitu ya. Oh Sehingga iya kita ya, harus mengakhiri gitu ya. Ini nggak kerasa Bu, kita ngobrol-ngobrol nggak udah satu rasa ya. jam nih. Ngomong sama Pak Iya, Yazid nggak rasa tuh saya. banyak banget Bu informasi yang Ibu sampaikan gitu, kemudian saya cerna coba sampaikan kepada teman-teman semua gitu ya, gimana apakah potensi-potensi daripada SBMA ke depan ini gitu ya, Bu ya. Ya, kalau kami dari investor gitu Bu ya, kami berharapnya SBMA itu terus berkembang terus gitu ya. Amin, Kemudian pasti. melayani lebih banyak masyarakat kan ujung-ujungnya adalah Indonesia maju juga. Jadi kalau emitennya maju, investor happy, Indonesia ini juga terbangun juga gitu Bu ya. Iya Ya jadi. Bu, dan juga GCG juga harus dipertahankan Bu, itu juga wajib ya. GCG itu merupakan hubungan Bu dengan misalnya dengan investor, kemudian dengan pelanggan, dengan pemerintah gitu. Jadi Iya, manajemennya semuanya rapih gitu Bu. Oke iya Bu, betul. terima kasih banyak Bu atas waktunya ya Terima teman-teman. Tadi kasih. mungkin sebagian besar tadi sudah saya utarakan, teman-teman bisa lihat lagi ulangannya tentang prospek daripada SBMA ini di videonya ajaib yang ada di Instagram gitu ya. Oke teman-teman, saya akhiri perbincangan kupas emiten malam ini dengan saya Yazid Muammar dan terima kasih Ibu Cynthia selaku Direktur daripada Terima kasih, SBMA Yazid. atas waktunya. Selamat Ya, malam Ibu, sehat selalu, sukses buat malam, sehat. SBMA. Ya, Amin. terima kasih teman-teman buat yang sudah mengikuti malam ini ya. Walaupun besok long weekend nih, teman-teman masih semangat Bu, gitu ya. Iya, semangat. Baik, terima kasih. Terima kasih izin ya, Eh izin Pak Yazid ya. ya, terima kasih Iya. Bu.